Sebagaimana Kang Deddy Mulyadi, gerakan dan langkah Om Zain sebagai Bupati Purwakarta juga zigzag. Om Zain keluar dari adat dan kebiasaan para pemimpin dalam lingkup birokrasi yang dianggap ribet dan lambat. Contoh kecil, kalau Kang Deddy Mulyadi pernah melantik para kades di tengah sawah yang padinya masih menghijau, Om Zain melakukan rapat di pinggir jalan di suatu areal tanah perhutanan. Om Zain sebagai Bupati penerus, Kang Deddy Mulyadi menolak untuk menggelar rapat dalam menangani longsor di area Cirata di tempat atau kantor yang bagus dan formal. Om Zain justru lebih memilih melakukan rapat bersama kades dan stakeholder di ruangan terbuka. Sikap nyeleneh Om Zain ini tentu saja di luar kebiasaan pejabat pada umumnya, yang bahkan kalau rapat harus di hotel atau tempat yang nyaman dan berkelas. Tentu saja Om Zain memiliki alasan tersendiri. Di antaranya bahwa menurut Om Zain, rapat-rapat di hotel hanya menghabiskan anggaran alias pemborosan. Alasan yang kedua, manfaat rapat di lokasi kejadian atau peristiwa bisa langsung mengambil langkah atau tindakan. Semoga langkah Om Zain ini bisa diikuti oleh para pejabat di lingkungan Pemda Purwakarta, para kepala desa, juga para pemimpin lain di masing-masing tingkatan. Inti rapat adalah musyawarah dan mencari solusi untuk menangani suatu problem dengan cepat dan tepat. Pagi-pagi sudah bangun. Wah ini jauh nih pagi-pagi sudah bangun. Takut di pusapkeun. Makanya dari pagi-pagi. Jadi kerja itu jangan berdasarkan takut, ya, tapi berdasarkan kewajiban. Ya, kewajiban takut ada. Jangan berdasarkan takut, berdasarkan kewajiban, karena kita sebagai kepala desa punya kewajiban bangun subuh, urus rakyat begitu. Jangan karena takut bupati mah aya sarena, aya melengna. Insya Allah. Betul tidak Pak? Betul tidak Bapak? Betul. Ya. Ini tanahnya tanah perhutani, arealnya sekitar area lokasi objek vital Bendungan Cirata. Wilayah administratif Kabupaten Purwakarta. Om Zain diajak rapat untuk membicarakan penanganan ini yang longsor. Om Zain bilang rapatnya jangan di ruangan. Sudah kita rapatnya langsung aja di lapangan biar langsung bisa eksekusi, cari solusinya. Betul tidak Bapak? Ya. Jadi kita rapatnya di lapangan aja Pak, bener nggak Pak? Ya. Kalau kita rapatnya di ruangan, lama lagi nanti. Harus lagi ke lapangan. Kalau di lapangan kan ya langsung di lokasi apa yang harus kita lakukan dan penanganannya gimana, langsung action gitu. Ya. Itu ada problem longsor, tapi tidak di wilayah kami begitu Bu. Ya, di wilayah lahan perhutani. Ya. Terus tapi jalannya wilayah Cirata. Wilayah PLN. Betul, PLN. Nah, kalau dari sisi teknis kami, vegetasi di atas itu kurang sesuai begitu Pak. Betul. Banyak vegetasi pisang-pisang pantai ini yang menurut kami juga tidak bagus untuk kehutanan. Ya. Memang ada produktifnya untuk sisi warga, tapi untuk sisi keamanan objek vital nasional Oke. Nah, ini ada yang punya tanahnya. Ya, Bapak boleh. Yang punya tanahnya ini perhutani. Bapak kan pun tanah Bapak ini Pak ya. Nah, penyebabnya apa diantaranya Pak? Biar kita diskus Pak. Nah, salah satunya tadi kan karena sebaran pohon pisang terlalu mendominasi, terlalu banyak sehingga tahan digembur. Nah, penyebab lainnya apa Pak? Biar kita bisa ngambil langkah-langkah. Di bawah bisa terlihat di bawahnya adalah lapisan pertama air Pak. Ya. Bapak sendiri yang di tebing-tebing itu kan ditutup. Ketika hujan ekstrim, tanahnya itu menjadi jenis air Pak. Ya. Sementara aliran-aliran dari catchment tertitik ke satu titik. Ya. Sehingga membuat ketika tanahnya itu menjadi bukan baik Pak. Tegakan itu malah menjadi beban dan sebagainya. Berarti kesimpulannya saya bisa nangkap untuk pisang stop. Jadi kita bukan berarti kita nggak boleh tanam pisang, tapi pisang kita tanami di wilayah-wilayah yang aman. Cari buat petani yang nanam pisang cari wilayah yang aman, jadi wilayah yang
tidak aman, yang rawan jangan tanamin pisang. Itu yang pertama, berarti udah stop ya Pak ya. Berarti solusi kedua kita bikin titik konsentrasi air untuk dialirkan, diarahkan.